pidato ini dengan kegiatan pembinaan dan pengajaran bahasa. Seperti yang kita ketahui, pidato itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk berorasi di depan umum dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan, pendapat, pikiran, ide secara lisan. Kata-kata dari pidato itu disampaikan melalui serangkaian kata-kata yang tersusun dengan baik, yang nantinya akan disampaikan ke khalayak umum. Melalui pembelajaran pidato, kita dapat memperkaya kata dari hasil pengembangan. Kita juga dapat menambah rasa cinta, rasa memiliki dan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia di hadapan khalayak umum. Ya, salah satunya melalui pidato. Dalam pembelajaran pidato ini, Ibu akan fokuskan kepada ciri dan kaidah kebahasaan dari teks pidato. Yang pertama, cirinya yaitu menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang langsung disampaikan oleh si penuturnya. Contohnya, saya di sini mengajak semua generasi untuk peduli. Nah, kalimat tersebut merupakan contoh dari kalimat aktif. Yang kedua, teks pidato dibuat menggunakan kosakata yang penuh emotif. Emotif di sini maksudnya penuh perasaan, yaitu untuk mengaktifkan perasaan dari sang audiens. Ciri dan kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kata tugas, terutama untuk memberikan ajakan bagi para pendengar. Kemudian, teks pidato dibuat dengan memuaskan sinonim yang berfungsi untuk penekanan. Seperti yang kita ketahui, sinonim adalah persamaan kata. Dan yang terakhir, berusaha memberikan informasi yang padat dan juga tidak bertele-tele. Dengan kata lain yaitu hemat kata. Kemudian Ibu akan membahas struktur pidato. Struktur pidato yang pertama yaitu salam pembuka. Salam pembuka ini terletak pada bagian awal kalimat pidato. Seperti bagi yang berumat Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi dan begitu seterusnya. Kemudian ucapan penghormatan biasanya diberikan kepada pejabat tinggi atau orang yang dianggap penting dan dihormati dalam suatu acara. Contohnya pada acara sekolah, maka ada beberapa ucapan penghormatan yang diberikan kepada kepala sekolah dan juga bapak ibu guru. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Batam, Bapak Siswanto, MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf SMA Negeri 1 Batam dan seluruh teman-teman yang saya cintai. Itu merupakan contoh dari ucapan penghormatan. Akan tetapi, dalam menyusun ucapan hormat ini, kita harus pahami dulu ucapan hormat ini harus diurutkan dari pangkat yang paling tinggi terlebih dahulu. Yang ketiga, ucapan syukur. Ucapan syukur ini berisikan tentang rasa syukur kita karena bisa berkumpul dengan para hadirin. Contohnya yaitu puji syukur selalu terucap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul di dalam acara ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungannya Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya. Dan yang keempat, isi pidato. Isi pidato itu berisikan pesan atau informasi yang ingin kita sampaikan. Seperti, sudah 6 tahun kami belajar dan menimba ilmu di sekolah, sehingga kami bisa mendapatkan ilmu yang tak terhingga dan seterusnya. Itu merupakan contoh dari isi pidato. Yang kelima, penutup pidato. Penutup pidato ini berisikan kesimpulan dan diikuti dengan salam penutup. Contohnya, untuk teman-teman semua yang saya cintai, meskipun sudah lulus, tetapi kita harus tetap belajar untuk meraih cita-cita kita. Akhir kata, saya ucapkan sukses selalu buat teman-teman, dan jikalau ada kesalahan saya mohon maaf.
pembahasan tadi mengenai struktur dari teks pidato. Kemudian, alasan ibu mengaitkan materi pidato ini dengan kegiatan pembinaan dan pengajaran bahasa karena di dalam pembinaan dan pengajaran bahasa terdapat usaha pembinaan dengan pelaksanaan kegiatan penyebaran bahasa Indonesia ke khalayak. Nah, pidato salah satunya. Di mana tujuan dari pembinaan dan pengajaran bahasa yaitu yang pertama, penumbuhan sikap positif terhadap bahasa. Yang kedua, meningkatkan kegairahan dalam berbahasa. Yang ketiga, meningkatkan keikutsertaan khalayak dalam menjaga mutu bahasa. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ibu akan memberikan penggalan pidato dan ini akan menunjukkan keterkaitan antara materi pidato dengan kegiatan pembinaan dan pengajaran bahasa. Ibu akan membacakan penggalan pidato. Seperti hal yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk mendrop beberapa spare part yang kita pesan dari luar negeri di airport sore ini, saya menganjurkan dan meminta agar tenaga-tenaga yang telah di-upgrade lah yang harus berangkat ke sana. Jika polisai ini disalahgunakan, saya akan melakukan feedback terhadap tindakan itu. Perlu juga saudara ketahui bahwa apa yang saya katakan terakhir ini bersifat off the record. Nah, dari kutipan pidato di atas memperlihatkan bahwa pejabat atau orator yang berbicara itu tidak bergairah memakai bahasa Indonesia. Maka melalui pembinaan dan pengajaran bahasa, pemakaian bahasa khususnya dalam berpidato agar tidak menggunakan kata-kata asing yang sudah ada padanannya di dalam bahasa Indonesia. Nah, kata-kata asing yang dimaksud seperti kata mendrop yang padanannya dalam bahasa Indonesia sama dengan menurunkan atau mengantarkan. Kemudian kata spare part yang padanannya dengan kata suku cadang. Lalu kata airport berpadanan dengan kata bandar udara. Kemudian kata upgrading berpadanan dengan kata penataran. Lalu kata feedback berpadanan dengan kata umpan balik. Dan kata off the record berpadanan dengan kata cegasian. Jika kamu berhasil meyakinkan pejabat atau bahkan kamu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, khususnya dalam berpidato, maka kamu telah berhasil melakukan pembinaan dan pengajaran bahasa dengan baik. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti materi pembelajaran tentang pidato dan keterkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pengajaran bahasa? Ibu harap kalian bisa mengerti dan ibu harap kalian bisa menumbuhkan rasa sikap bangga terhadap bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ibu rasa sekian dari pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kesalahan, ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing.